Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Masih dengan saya Tia Novita dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, yang pertama kita masuk ke bagian latar belakang. Gejala banyak kencing dan haus yang kemungkinan besar adalah diabetes dilaporkan dalam sebuah catatan di zaman Mesir kuno pada tahun 1550 sebelum Masehi. Catatan ini ditemukan pada tahun 1862 oleh seorang ahli Mesir kuno dari Jerman, yaitu George Ebers yang kemudian disebut sebagai The Ebers Papyrus. Pada abad kelima, seorang dokter di India bernama Sushruta melaporkan kencing pasien diabetes yang dikerumuni banyak semut. Pada abad ke-17, Eropa mulai mengenal luas penyakit ini. Seorang dokter Inggris, Thomas William, atau dokter pribadi Raja Charles II, menemukan rasa manis pada urin pasien dengan mencicipinya. Seabad kemudian, dokter di Liverpool, Matthew Dobson, melaporkan rasa manis di urin dan darah adalah gula. Pada 1809, John Rollo untuk pertama kalinya menambahkan istilah mellitus pada penyakit ini, dan dalam bahasa Yunani dan Latin berarti madu atau manis. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh ahli filsafat di Prancis, Claude Bernard, menemukan glukosa tubuh ditimbun di hati sebagai glikogen. Lalu pada tahun 1889, Oscar Minskow dan Joseph von Meiling dari Starburg menemukan adanya hubungan antara tesis doktornya pada 1869 di Berlin, menemukan sel-sel pada jaringan pankreas yang menghasilkan hormon yang menurunkan glukosa. Selanjutnya, diabetes mellitus di Indonesia. Pada tahun 2013 dan 2015, Indonesia termasuk ke dalam 10 negara yang memiliki jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak di dunia, yaitu urutan ke-7 setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko. Jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 8,5 juta orang pada tahun 2013 menjadi 10 juta orang pada tahun 2015. Menurut laporan Riskesdas tahun 2013, prevalensi penyakit diabetes mellitus di Indonesia adalah sebesar 1,5%. Lalu, tahukah kamu apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus menurut American Diabetes Association atau ADA pada tahun 2010, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Sedangkan menurut WHO mendefinisikan diabetes mellitus sebagai kelainan metabolik yang memiliki karakter hiperglikemia kronik sebagai akibat dari penurunan sekresi insulin, penurunan aksi insulin, atau keduanya. Gangguan mekanisme karbohidrat, lemak, dan protein yang terjadi pada penderita diabetes mellitus diakibatkan oleh penurunan aksi insulin pada jaringan target. Selanjutnya, apa sajakah tipe dari diabetes mellitus? American Diabetes Association mengklasifikasikan diabetes mellitus berdasarkan etiologinya menjadi 4 tipe. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Terjadinya diabetes mellitus tipe 1 diakibatkan karena kerusakan sel beta pankreas yang menyebabkan kekurangan insulin absolut. Kerusakan sel beta pankreas dapat disebabkan oleh yang pertama, sistem imun, dan yang kedua oleh idiopatik. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 atau dikenal dengan non-insulin dependent diabetes mellitus terjadi pada 90-95% kasus diabetes yang ditandai dengan resistensi insulin ataupun defisiensi insulin. Sebagian besar pasien DM di tipe 2 mengalami obesitas yang akan memicu resistensi insulin. DM tipe ini seringkali tidak terdiagnosis selama bertahun-tahun karena hiperglikemia berkembang secara bertahap, dan dalam tahap awal gejala yang ditimbulkan tidak cukup berat dirasakan oleh pasien sehingga pasien kurang peka terhadap kemungkinan terjadi diabetes. Yang ketiga ada diabetes mellitus tipe spesifik.
di mana beberapa kasus diabetes terkait dengan penurunan fungsi sel beta. Tipe diabetes ini dikarakterisasi dengan onset hiperglikemia pada usia dini. Yang keempat, diabetes mellitus gestasional, di mana diabetes mellitus ini didefinisikan sebagai intoleransi glukosa di mana onset atau deteksi awal terjadinya DM pada masa kehamilan. Selanjutnya, mengapa diabetes mellitus dapat terjadi? Diabetes mellitus dapat terjadi karena beberapa penyebab. Menurut Susanto 2010, yang pertama ada genetika, di mana DM tipe 1 dipicu oleh beberapa faktor utama infeksi virus, kondisi stres atau paparan zat kimia dari lingkungan. Yang kedua ada hipertensi, di mana menurut sebuah penelitian selama 10 tahun yang dilakukan oleh para peneliti dan Amerika Serikat dan diikuti ribuan perempuan profesional kesehatan wanita dengan penyakit hipertensi memiliki resiko terkena diabetes tipe 2 3 kali lebih besar dibanding wanita dengan tekanan darah optimal setelah disesuaikan dengan berbagai faktor seperti usia, merokok, konsumsi alkohol, olahraga, serta riwayat DM dalam keluarga. Selanjutnya, siapa sajakah yang beresiko terkena diabetes mellitus? Yang pertama, yaitu mereka yang berasal dari keluarga penderita diabetes. Yang kedua, pengidap obesitas. Dan yang ketiga ada orang yang berusia 40 tahun ke atas. Yang keempat ada prediabetes. Yang kelima yaitu mengalami gangguan kesehatan. Dan yang terakhir ada diabetes gestasional pada wanita. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahannya? Jika telah mengetahui penyebab diabetes, maka akan sangat mudah untuk pencegahannya. Dengan menjauhi penyebab diabetes, maka akan mencegah penyakit diabetes. Seperti mengubah pola hidup yang lebih baik, maka bisa membantu untuk mencegah penyakit diabetes dan akan mencegah kadar gula darah untuk naik. Selanjutnya, jika menjaga kadar gula darah tetap stabil, maka bisa membantu untuk mencegah penyakit diabetes. Cara menjaga kadar gula darah tetap normal yaitu dengan menjaga asupan makanan. Makanan manis dan makanan memiliki kadar lemak yang tinggi sebaiknya tidak dikonsumsi karena bisa meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh. Selanjutnya, bagaimana cara pengobatan diabetes mellitus? Yang pertama dengan suntik insulin. Sistem kekebalan tubuh akan menyerang sel yang memproduksi insulin sehingga kadar insulin yang dihasilkan tubuh berkurang. Maka dari itu diberikan suntik insulin. Yang kedua dengan obat-obatan. Beberapa obat diabetes mellitus yang sering diresepkan dokter adalah metropin, piolitazon dan obat golongan sulfonylurea dan agonis repaglinide. Selanjutnya menjalani pola hidup sehat, di mana dengan mengonsumsi makanan bergizi, rendah lemak dan kalori untuk mengontrol kadar gula darah. Begitupun dengan melakukan olahraga teratur guna mencapai berat badan yang ideal. Selanjutnya kita masuk ke bagian mitos dan fakta tentang diabetes mellitus. Yang pertama, penggunaan insulin saat hamil dapat memberi dampak buruk bagi bayi. Faktanya, insulin tidak memberi dampak buruk pada bayi, malah kadar gula yang tinggi bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan, karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Yang kedua, itu ada orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Faktanya, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun, termasuk orang dengan diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayur, dan buah, menghindari lemak trans, dan membatasi lemak larus dan karbohidrat olahraga, terutama gula. Selanjutnya, mitos yang terakhir ada penyandang diabetes dapat makan gandum, tetap tidak dapat makan nasi. Mitos tersebut tidak benar. Faktanya, baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat kurang dari 70% dan indeks glikemia yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama dengan porsi terbatas. Keduanya dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes. Sekian yang dapat saya sampaikan
Thanks for watching. See you again and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.